Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami hendak sejenak mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing dengan Roh Kudus agar kami mengerti, menghayati, memahami firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman-Mu, sabda-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi terang bagi langkah dan jalan kami sehingga kami tidak sesat dalam perjalanan kehidupan kami di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52 yang mengatakan, "Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, 'Yesus anak Daud, kasihanilah aku.' Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, 'Anak Daud, kasihanilah aku.' Lalu Yesus berhenti dan berkata, 'Panggillah dia.' Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, 'Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau.' Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, 'Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?' Jawab orang buta itu, 'Rabuni, supaya aku dapat melihat.' Lalu kata Yesus kepadanya, 'Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.' Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya." Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca tentang kisah Bartimeus, anak Timeus, seorang pengemis buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang kita hendak renungkan dari kisah tentang Bartimeus, pengemis buta yang disembuhkan Tuhan Yesus ini? Yang pertama, Bartimeus disembuhkan karena imannya. Ia mengimani bahwa Yesus adalah Mesias yang berkuasa menyembuhkan kebutaannya. Seruan Bartimeus, 'Yesus anak Daud, kasihanilah aku.' Kata anak Daud menunjukkan bahwa Bartimeus mengimani bahwa Yesus adalah Mesias yang berkuasa. Kata anak Daud itu biasa menunjuk kepada Mesias, dan itu berarti Bartimeus percaya, beriman bahwa Yesus adalah Mesias. Oleh karena itu ia tidak malu untuk berseru kepada Yesus, bahkan ketika ia ditegur oleh orang banyak, ia tetap berseru bahkan semakin keras kepada Yesus. Saudara-saudara, apakah kita memiliki iman seperti Bartimeus? Ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus dan orang lain menganggap bahwa seruan kita adalah seruan yang sia-sia karena kita tidak kunjung memperoleh apa yang kita inginkan, kita harapkan, dan orang lain bilang percuma, tidak ada gunanya, sia-sia. Apakah
kita berhenti berseru kepada Tuhan Yesus? Apakah ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak kunjung mewujudkan apa yang kita inginkan dan harapkan, lalu kita berhenti beriman kepada Tuhan Yesus? Kita tidak boleh berhenti berseru kepada Tuhan Yesus, apalagi berhenti beriman kepada Tuhan Yesus. Walaupun seakan-akan Tuhan Yesus diam dan tidak menjawab seruan kita, kita tidak boleh berhenti berseru. Kita tetap harus berseru kepada Tuhan Yesus. Kita tetap harus terus beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, iman tidak hanya berseru namun bersikap pasif, berdiam diri. Iman berarti bertindak. Kita mencontohi apa yang dilakukan oleh Bartimius. Ketika Tuhan Yesus memanggilnya, ia berdiri, ia mendapatkan Tuhan Yesus. Itu adalah iman yang diwujudkan melalui tindakan. Dalam kehidupan yang kita jalani, tidak jarang kita hanya berseru kepada Tuhan Yesus, namun kita tidak datang mendekat kepadanya. Kita berseru kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tetap jauh dari Tuhan Yesus. Kita tetap hidup dalam dosa. Kita tetap mengandalkan harta, kekayaan, dan kekuasaan kita dalam menghadapi persoalan. Hanya mulut kita yang berseru, tapi hati dan hidup kita tidak dekat dengan Tuhan. Hati dan hidup kita tetap dekat dengan dunia, dengan dosa, dengan harta, kekayaan, dan kuasa. Tuhan hanya kita jadikan sebagai pelengkap. Tentu saja kita tidak boleh lagi melakukan hal seperti itu. Hal seperti itu tidak benar. Kita harus berseru kepada Tuhan Yesus dengan mulut kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan, ataupun ketika kita berada dalam keadaan sukacita. Kita tetap berseru kepada Tuhan Yesus. Dan selain itu, segenap diri kita mendekat kepadanya. Kita mengandalkannya, kita mengimaninya, kita melakukan perintah dan kehendaknya. Dan itulah iman yang diwujudkan dalam perbuatan, dalam aksi. Dan itu yang sudah ditunjukkan oleh Bartimius, anak Timeus. Yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus menunjukkan solidaritas kepada orang-orang yang tersisih, orang-orang yang terbuang. Ia mau menyembuhkan pengemis buta bernama Bartimius, anak Timeus. Di situ kita melihat solidaritas Yesus kepada orang-orang terpinggirkan. Keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Tuhan Yesus dianugerahkan kepada semua orang, berlaku bagi semua orang dalam status sosial apapun, dalam golongan apapun, dalam lapisan masyarakat apapun. Dan mari kita juga menunjukkan solidaritas kepada sesama manusia tanpa memandang status sosial, golongan dalam kehidupan masyarakat. Kita boleh mewujud nyatakan cinta kasih Kristus lewat kasih kepedulian kita kepada orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang diasingkan, dibuang. Biarlah kiranya Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berfirman kepada kami. Biarlah kiranya kami
hidup berdasarkan firman-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan saat ini ajar kami untuk senantiasa menyatakan cinta kasih Kristus tanpa memandang status sosial. Solidaritas Allah kepada orang-orang terpinggirkan seperti Bartimeus kiranya juga terwujud dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau mewujud nyatakan iman itu dalam tindakan nyata. Lewat aksi kami mau berseru kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Tapi kami juga mau berdiri, datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Kami mau menunjukkan semangat hidup, semangat bahwa kami ingin dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi warga jemaat-Mu yang bergumul melawan COVID-19, Tuhan berikan kemenangan. Dan bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Inilah doa kami. Dengarkanlah seru doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.